Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilannya secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerjasama tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstitusi yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 belum menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal, Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilihan umum 1955 karena bisa dijadikan sebagai sarana bagi demokrasi yang lebih baik. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Soekarno bahwa era demokrasi raba-raba telah ditutup. Namun, kenyataannya hal itu hanya sebuah angan dan harapan Presiden Soekarno semata. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada dan setidaknya menyederhanakan partai politik yang ada dan membangun kabinet berintian 4 partai yang menang dalam pemilihan umum 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi kritis-kritis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat atau koalisi yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyuni, NU, dan PKI. Selain itu, Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya tergolong dari fungsional di dalam masyarakat. Lebih jauh, Presiden Soekarno juga menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia ingin mengganti dengan sebuah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong. Berdasarkan imbangan kekuatan, masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi upaya untuk menuju demokrasi terpimpin. Telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 5 Mei 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintah tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Melalui panitia perumus Dewan Nasional, Letnan Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke UUD 1945. Sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin, usulan nasional kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan UUD. Keputusan ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan Konstituante. Lalu Presiden menyampaikan apa ya di dalam amanatnya pada tanggal 22 April 1959 itu? Dalam amanatnya, Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Lalu Presiden Soekarno meminta kepada Dewan Konstituante untuk menetapkannya kembali UUD tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai UUD RI yang tetap dengan cara mengadakan pemungutan suara
yang diusul oleh Presiden. Tetapi sudah sebanyak 3 kali tidak mencapai quorum untuk menetapkannya kembali UUD 1945. Setelah itu, pada tanggal 3 Juni 1959, mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya. Sebab fraksi Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk pembubaran Dewan Konstituante. Oleh karena itu, konflik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Untuk mencegah munculnya ekses-ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD selaku penguasa perang pusat Perpu, pemerintah melarang bagi semua kegiatan politik berlaku tanggal 3 Juni 1959 pukul 6 pagi. Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan berlakunya UUD 1945 dengan suatu dekret presiden. Dan DN Aidit memerintahkan anggota partainya yang duduk di Dewan Konstituante untuk tidak menghadiri kembali sidang Dewan Konstituante. Pada tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses untuk selamanya. Disebabkan beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali pembubaran Dewan Konstituante. Kondisi ini membuat situasi politik panas dan menimbulkan pemberontakan. Kepada Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution melarang bagi semua kegiatan politik, mulai dari 3 Juni 1959. Pada pukul 6 pagi, 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Juanda, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan serta Mahkamah Agung untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Mereka sepakat untuk berlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 dan Dekret Presiden. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi bangsa Indonesia. 3. Pembentukan MPRS. Terima kasih. Dekret juga mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Mereka berharap dengan dekret akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekret pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar, PNI dan PKI, serta Mahkamah Agung. Bahkan KSAD, salah satu konsep dekret, mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dengan mengamankan dekret presiden. Dukungan lain kemudian datang dari DPR dalam sidangnya pada 22 Juli 1959 dipimpin langsung oleh Ketua DPR. Melalui dekret presiden, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsepsi 1957 direalisasikan pemberlakuan melalui hukum negara dalam keadaan krisis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mengancam keutuhan NKRI. Pada tanggal 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan pendapat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan dan lembaga DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tanggal 22 Juli 1959. Kemudian anggota DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. DPAS dalam sidang bulan November 1959
mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis besar haluan negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan dengan nama Manifesto Politik atau bisa Manifesto Politik Republik Indonesia atau bisa disebut Manipol. Lembaga berikut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, bisa disebut MPRS, dengan Chairul Saleh Murba sebagai Ketua MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1959, namun diatur melalui Penpres nomor 2 1959 dalam fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis besar haluan negara. Sementara itu, untuk Dewan Perwakilan Rakyat, hasil pemilihan umum 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan oleh pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959. Pada awalnya, anggota DPR lama tampak seperti akan mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno. Sebenarnya benih konflik sudah mulai muncul antara Ketua DPR dan Presiden. Sartono selaku Ketua DPR menyarankan Presiden agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Sartono juga meyakinkan Presiden bahwa mandat itu pasti akan diberikan. Namun Presiden menolak karena ia akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dengan DPR. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden yang akhirnya terjadi. DPR menolak anggaran rencana belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubarannya DPR oleh Soekarno tanggal 5 Maret. Lalu ia mendirikan DPR Gotong Royong atau DPRG yang terdiri dari kelompok besar dan golongan fungsional dengan perbandingan 130 wakil partai dan 153 wakil golongan fungsional. Kedudukan DPRG adalah untuk membantu Presiden, mandaris MPRS, dan menyumbangkan kekuatan untuk membantu Presiden melaksanakan segala sesuatu yang diterapkan oleh MPRS. Terima kasih. Pembubaran DPR hasil pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak, di antaranya dari pimpinan NU dan PNI. Tokoh NU yang pada awalnya keberatan atas pembubaran DPR-GR hasil pemilu 1955 dan mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPR-GR. Akan tetapi, sikap ini berubah setelah jatah kursi-kursi NU dalam DPR-GR ditambah. Namun, Kiai Haji Wahab Kasbullah, Rais Aam NU, menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet.
dan NU sesungguhnya menolak Nasakom dan kerjasama dengan pimpinan PKI. Tindakan Presiden Soekarno dan lainnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk lembaga baru yang disebut Pronasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Pronasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Langkah Presiden Soekarno dan lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif, MPRS, DPR-GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif. Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama MPPR. MPPR merupakan badan pembantu PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR, sampai pada pengamatan adanya krisis demokrasi, yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu menjadi anarki lambat tahun dan digantikan oleh diktator. Peta kekuatan politik nasional antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak kabinet Juanda diperlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan pemestaan pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun tahun 1945. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum tahun 1955. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno sistematis. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Hal ini seperti apa yang diungkapkan DN Aidit bahwa melaksanakan manipul dan secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI, karena lewat Nasakom inilah mendapat tempat sah dalam konstelasi politik Indonesia. PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai pidato dari Soekarno dikutip, disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong Naskom pada tahun 1960 karena mendapatkan tantangan dari kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompetensi tersendiri dengan DPR, DPR-GR, dan pengurus besar Front. Ketika TNI AD menyisinyalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI AD mengambil UU Keadaan Bahaya. Pimpinan TNI melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkannya pemerintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun tindakan TNI AD tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan keputusan dicabut kembali. Pada akhir tahun 1964, PKI disurutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI dewasa ini.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Terima kasih. Merasa kedudukannya yang semakin kuat, PKI berusaha memperoleh kedudukannya dalam kabinet. Berbagai upaya telah dilakukan oleh PKI, contohnya seperti melakukan aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi untuk menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya untuk mematahkan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI AD, seperti peristiwa Bandar Betsi Sumatera Utara dan peristiwa Jengkol. Upaya ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan-setan desa yang harus dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Pembahasan Irian Barat. Salah satu politik luar negeri yang menjadi pekerjaan rumah di Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Akan tetapi, dalam perunding KKMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguh dalam 1 tahun dan berhasil mencapai penyerahan kedaulatan yang berbunyi mengingat kedaulatan pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan diselesaikan dengan jalan patut dan rukun. Maka status quo Irian atau Niugwina tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun. Nah, sesudah tanggal penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat dan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland. Pembebasan Irian Barat. Upaya yang dilakukan program penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi UNI yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke sidang Majelis PBB. Namun, diplomasi yang dilakukan di Perum PBB terus mengalami kegagalan. Akhirnya, Indonesia mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif untuk menyokong perjuangan Indonesia. Maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, mulai dari pengambilan semua perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dan diserahkan kepada pemerintah. Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1990 di depan sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikap tentang upaya mengembalikan Irian Barat. Kerangkuan dari dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno menegaskan bahwa kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha untuk mengadakan perundingan bilateral. Harapan lenyap batasnya. Semua itu telah habis dan berbeda, tidak memberikan arti lainnya kecuali memperaskan sikap kami bangsa dari demokrasi Ekonomi Info 2005. Pidato Presiden Soekarno itu membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perbedaan itu adalah agar pihak Belanda menyerah kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Usulan ini datang dari wakil Amerika, setuju oleh pemerintahan Indonesia, namun dengan waktu yang lebih singkat, sedangkan pemerintahan Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua lebih dahulu. Keinginan pemerintahan Belanda ini disikapi Presiden Soekarno dengan politik konfrontasi disertai dengan uluran tangan, palu godam disertai dengan ajakan bersahabat. Dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno menegaskan bahwa
Kami telah berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha mengadakan perundingan-perundingan bilateral. Harapan lenyap, kesabaran hilang. Bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya kini telah habis, dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami. Pidato ini membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Adapun usulan yang muncul dari perdebatan ini adalah agar Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Usulan ini datang dari wakil Amerika Serikat, yaitu L. Ward Banter. Secara prinsip, usulan tersebut disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan waktu yang sangat singkat. Namun, pemerintahan Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu. Namun, upaya merebut kembali Irian Barat dengan cara diplomasi tidak berhasil. Maka, pemerintah Republik Indonesia menggunakan cara lain, yaitu melalui jalur konfrontasi militer. Setelah itu, Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia dengan damai, maka Indonesia menempuh dengan kekuatan militer. Lalu Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia melakukan agresi. Kemudian Belanda memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian. Contohnya yaitu kapal induk Caledonian. Pembebasan Irian Barat pada paragraf 10-11 isinya adalah Komando Mandala melakukan penyusupan ke Irian Barat dan terjadi pertempuran. Upaya ini diketahui oleh Belanda dan naasnya kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak oleh Belanda. Dalam peristiwa itu, Komandan Rias Sudarso, Dipati Keal, dan Kapten Wirotno gugur bersamaan. Dan Indonesia berhasil mengambil dan menduduki kota Trimaduan. Belanda terpaksa kembali untuk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda menyadari bahwa tuntunan pimpinan Indonesia bukanlah sesuatu yang main-main. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer dari Kesatuan Motor Torpedo Boat MTB telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun diketahui oleh Belanda sehingga terjadi pertempuran ketidakseimbangan di Laut Aru antara kapal boat Indonesia dengan kapal Belanda. Naas kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komor Rias Sudarso, Deputi KSAL, dan Kapten Wiranto yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Belanda menganggap enteng kekuatan militer Komando Mandala dan menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan mampu melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun, ketika operasi infiltrasi, Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Timinabuan, sehingga akhirnya Belanda terpaksa kembali berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan itu membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan suatu hal yang main-main. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 di The Hague. Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi melakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat. Sebagai tindak lanjut perjanjian New York, sejak itulah Indonesia secara de jure memperoleh Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Poin keempat,
konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tunku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu ke Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Pemerintah Indonesia saat itu menentang karena menurut Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan rencana Inggris untuk mengamankan kekuatannya di Asia Tenggara. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meredakan ketegangan tersebut, ketiga negara melakukan konferensi Mappilindo di Filipina pada tanggal 31 Agustus 1963 dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Ketiga negara tersebut setuju dan meminta Sekjen PBB untuk melakukan penyelidikan dan diketuai oleh Lauren McLemore dan bertugas pada tanggal 4 September 1963. Namun sebelum itu, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963 oleh pemerintah RI. Sekian. Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh Tengku Abdul Rahman karena dianggap tidak amanah. Aksi menantang terjadi di Jakarta dan aksi demonstrasi besar terjadi di Kuala Lumpur. Pada tanggal 17 September 1963, Indonesia-Malaysia memutuskan hubungan. Dan tidak hanya itu, pada tanggal 21 September, pemerintah Republik Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Konflik di Asia Tenggara menarik perhatian. Masalah pokok menyebabkan sengketa dan hubungan tiga negara memburuk tidak terpecahkan. Karena Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun, dua kali pertemuan Bangkok tidak menghasilkan satu keputusan positif sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi, pada 3 Juli 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dewi Komando Rakyat atau Dewi Kora di hadapan apel besar sukarelawan. Untuk melanjutkan konfrontasi, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsikal Madya Umardani sebagai panglimanya. Walaupun Republik Indonesia telah memutuskan melakukan konfirmasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Pada 20 Juni 1964, Presiden Soekarno menghadiri pertemuan puncak di Tokyo. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Presiden Soekarno menegaskan bahwa oleh karena itu, jikalau PBB sekarang PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan kita, Indonesia akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang. Dari pidato tersebut, terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang diinginkan dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia-Malaysia dan pemberontakan PBB tetap tidak tercapai. Karenanya adanya keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan
dengan Malaysia secara damai. Perkembangan ekonomi masa Demokrat terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945 dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya heralding ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara dan minimal di bawah penguasaan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando, dengan sikap dan kemandirian ekonomi menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa Demokrat liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional dan melakukan sinergi mata uang kertas dengan nominal 500 sampai 1.000 rupiah masing-masing, nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15/1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas Dewan Ling yang menyusun overall planning dan meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Padermas yang tugas utamanya memberikan isi proklamasi melalui grand strategi, yaitu perancangan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta. Pola proyek pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961 sampai 1969. Proyek ini pada tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah. Kebijakan saneringan dilakukan pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 1959 yang berlaku pada tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan kasus DITI Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintahan mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitas ekonomi. Namun konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritik yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis Amerika Serikat dan Yugoslavia. Upaya memperbaiki ekonomi, pemerintah membentuk Panitia 13. Panitia ini menghasilkan konsep yang disebut dengan Deklarasi Ekonomi sebagai rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Upaya dibentuknya Deklarasi Ekonomi ialah untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalisasikan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Peraturan Deklarasi Ekonomi tidak terlepas dari campuran tangan politik. Pada saat itu, PKI salah satu partai yang menolak adanya peraturan deklarasi. 14 aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dihantam habis-habisan oleh PKI. Hingga akhirnya Presiden Soekarno menunda peraturan pemerintahan tersebut.
Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat. Karena adanya pembangunan proyek-proyek yang bersifat politis, perusahaan atau perorangan itu harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Namun, Presiden Soekarno tetap dengan pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi yang dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat politik dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintahan mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang rupiah 1000 uang lama diganti dengan rupiah 1 perak uang baru. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin pula Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda Trikora. Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi Dwikora. Kebijakan ekonomi dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan deklarasi ekonomi serta dilakukan devaluasi mata uang.